Salve fratres, welcome to the jungle of Protestantism. Mari kita bahas tentang tradisi suci dan penolakan Protestan, suatu tinjauan metafisik dalam perspektif Katolik. Kita akan mengkaji penolakan terhadap tradisi suci oleh reformasi Protestan dari sudut pandang metafisika Katolik, dengan mengacu pada prinsip-prinsip ontologis, keberadaan, epistemologis, pencapaian pengetahuan dan anagogis dalam ajaran Katolik. Kita akan menunjukkan bahwa pemutusan dari tradisi suci bukan hanya pergeseran teologis, tetapi juga menimbulkan konsekuensi metafisik mendalam bagi struktur iman, pewahyuan, dan keberadaan gereja itu sendiri. Reformasi Protestan abad ke-16 menandai perubahan mendasar dalam cara umat Kristen memahami pewahyuan, otoritas, dan tradisi. Salah satu pilar utama reformasi adalah prinsip sola scriptura yang menyatakan bahwa kitab suci saja merupakan satu-satunya otoritas iman dan moral yang tidak dapat salah. Sebaliknya, Gereja Katolik memegang bahwa pewahyuan ilahi diwariskan melalui kitab suci dan tradisi suci secara bersamaan di bawah terang Roh Kudus dan magisterium gereja. Penolakan terhadap tradisi suci oleh kaum reformator bukan hanya berdampak teologis, tetapi juga berdampak metafisik dalam tatanan eksistensial gereja dan iman. Nah, yang pertama, apa itu tradisi suci dalam metafisika Katolik? Poin 1, tradisi sebagai realitas spiritual yang hidup. Dalam gereja Katolik, tradisi bukanlah sekedar kebiasaan atau dokumen sejarah, melainkan transmisi hidup iman yang berasal dari Kristus dan para rasul yang diteruskan secara utuh dalam kehidupan gereja. Lihat Dei Verbum, artikel 8. Secara metafisik, tradisi suci memiliki keberadaan yang real melalui aktus gereja, yaitu liturgi, pengajaran, doa, dan kesaksian hidup. Yang berikutnya, tradisi sebagai actus essendi gereja. Tradisi bukan sekedar informasi, melainkan bentuk keberadaan gereja sendiri. Seperti dikatakan oleh Paus Benediktus ke-16, gereja adalah subjek kolektif dari memori iman. Tradisi adalah cara keberadaan gereja di dalam waktu, menjembatani antara yang historis dan yang kekal. Tanpa tradisi, keberadaan gereja menjadi terreduksi menjadi komunitas teks semata. Nah, tradisi dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah subjek ilahi dari tradisi. Tradisi adalah tindakan roh dalam sejarah, bukan sekedar ingatan manusia. Dalam metafisika, ini berarti bahwa tradisi suci adalah partisipasi historis gereja dalam logos yang kekal melalui Roh Kudus. Nah, ada dasar penolakan tradisi oleh reformasi Protestan, ada dua. Yang pertama itu sola scriptura. Reformator seperti Martin Luther dan John Calvin menolak tradisi dengan alasan bahwa hanya kitab suci yang diilhamkan dan bebas dari kesalahan. Tradisi dianggap rentan terhadap korupsi dan manipulasi manusia. Yang kedua itu kritik terhadap penyimpangan. Banyak penyimpangan praktik gerejawi abad pertengahan, misalnya indulgensi. Ini dianggap sebagai bukti bahwa tradisi telah menyesatkan umat. Karena itu, reformasi menyerukan kembali kepada, tanda petik, kemurnian Injil. Apa sih konsekuensi metafisik dari penolakan terhadap tradisi suci? Ada berapa? 5 konsekuensi. Yang pertama, tradisi sebagai pemutusan ontologis dari gereja perdana. Dengan menolak tradisi, umat Protestan memutus hubungan eksistensial dengan gereja apostolik. Gereja bukan lagi organisme historis yang hidup, melainkan sekedar komunitas penafsir teks. Ini mengakibatkan pemisahan dari actus communitatis, gereja universal. Yang kedua, reduksi pewahyuan menjadi teks. Pewahyuan dalam iman Katolik bersifat hidup, personal, dan dinamis. Dalam Protestantisme, pewahyuan direduksi menjadi teks tertulis semata. Konsekuensi metafisiknya adalah hilangnya dimensi personal dan relasional antara Allah dan gereja dalam sejarah. Yang ketiga, penghilangan dimensi anamnetik, pengingatan. Tradisi Katolik memelihara memori sakramental gereja,
dalam Ekaristi umat berpartisipasi dalam peristiwa keselamatan secara nyata. Penolakan tradisi mengubah anamnesis menjadi sekedar simbolik, sehingga relasi antara waktu dan kekekalan menjadi terputus. Yang keempat, terdapat individualisme epistemologis, pencapaian kebenaran secara pribadi. Tanpa otoritas magisterium dan tradisi, penafsiran kitab suci menjadi relatif dan subjektif. Metafisikanya adalah penolakan terhadap akal iman kolektif yang bersumber dari Roh Kudus yang bekerja dalam tubuh gereja. Kemudian ada keterputusan dari Roh Kudus dalam sejarah. Tradisi adalah bukti tindakan Roh Kudus dalam sejarah. Ketika tradisi ditolak, maka karya Roh dibatasi pada pembacaan personal atas teks, bukan dalam dinamika hidup gereja. So my friends, penolakan terhadap tradisi suci oleh reformasi Protestan bukan hanya masalah otoritas atau metode teologi, melainkan menyentuh inti dari metafisika iman Kristiani. Tradisi adalah bentuk keberadaan gereja, penghubung antara waktu dan kekekalan, serta wadah tindakan Roh Kudus dalam sejarah. Tanpa tradisi, struktur iman menjadi terfragmentasi, pewahyuan menjadi statis, dan eksistensi gereja menjadi kehilangan kontinuitas ontologisnya. Karena itu, mempertahankan tradisi suci bukanlah menolak kitab suci, tetapi menjaga integritas ontologis pewahyuan Allah sebagaimana dikehendaki oleh Kristus bagi gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. So, jika Anda bermaksud untuk belajar lebih lanjut, silahkan baca Katekismus Gereja Katolik, khususnya artikel 74 sampai 100, baca Konsili Vatikan II, Dei Verbum, baca Joseph Ratzinger, Behold the Pierced One, baca Yves Congar, The Meaning of Tradition, baca Thomas Aquinas, Summa Theologiae, baca Martin Luther, The Babylonian Captivity of the Church, dan baca John Calvin, Institutes of the Christian Religion. Bagaimana? Masih mau jadi Protestan? Berhenti.